Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, dengan mengamalkan salawat ini, apa kata Buya Alimuddin tadi, kalau kita berselawat 1 kali, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Hadirin jamaah, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan memberikan sebuah nasihat, yang mana nasihat ini, pesan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Dikatakan bahwa ada 3 macam orang yang Allah benci dan ada 3 macam orang yang Allah cintai. Maka yang pertama yang Allah benci itu adalah Allah membenci orang-orang yang sombong. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sombong dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidaklah bagus kita amalkan. Kenapa? Karena sombong ini, yang bisa mengamalkan sombong ini adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya tak pantas mengamalkan yang namanya sombong. Kalau kita mengamalkan yang namanya sombong, berarti kita telah mencontoh iblis laknatul alaih. Maka dikatakan ketika para malaikat Allah suruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka bersujud. Fasjudu, mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa Nabi Adam itu hina, Nabi Adam itu tidak ada mulia-mulianya dibandingkan dia, karena dia diciptakan dari api, yang mana api ini dia menganggap lebih suci daripada tanah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka sombong ini tidak baik untuk kita pelihara. Tapi hadirin, ada yang lebih parah lagi. Apa itu? Memang Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Banyak orang sombong karena jabatannya, banyak orang sombong karena pangkatnya, bahkan banyak orang sombong karena kegantengan dan kecantikannya. Tapi itu semua harus kita jauhi. Ada yang lebih parah. Apa itu yang lebih parah? Orang yang sombong, udah fakir, udah ndak ada apa-apanya, dia sombong lagi. Apa yang mau disombongkannya? Harta tak ada, kegantengan tak ada, pakaian tak seberapa, mobil tak ada, rumah pun tak ada, tapi masih sombong. Nah, inilah sebenarnya orang yang sangat Allah benci, sangat Allah benci. Beda tadi sama orang yang kaya, dia sombong. Orang yang ganteng, dia sombong, wajar. Ada gantengnya, dia sombong. Ada kayanya, dia sombong. Ada jabatannya, dia sombong. Wajar dia sombong. Tapi ada orang yang tidak punya apa-apa, fakir, tidak ada apa-apanya, mobilnya tidak ada, rumahnya tidak ada,
semuanya ndak ada. Guru kita pun ndak mau dia. Inilah salah satu orang yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah membenci orang yang sombong, tapi Allah lebih benci lagi kepada orang yang fakir yang sombong. Itu yang pertama yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah membenci orang-orang yang fasik. Apa itu hadirin yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang fasik, yaitu orang yang selalu melakukan dosa dalam kehidupannya sehari-hari. Dia melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang judi, dia berjudi. Allah melarang minuman keras, dia minum keras. Semua yang diperintahkan Allah itu, semuanya yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang, contohnya tadi minuman keras, judi, itu dilakukannya. Udah dilarang, itu yang enak yang dilakukannya. Yang diperintahkan Allah, bahkan ditinggalkannya. Seharusnya yang diperintahkan itu yang dilakukan, yang dilarang itu yang dikerjakan. Inilah sifat-sifat ataupun orang-orang yang fasik yang selalu melakukan dosa-dosa dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, memang Allah benci kepada orang-orang yang fasik, tapi Allah lebih benci lagi kepada orang tua, orang yang sudah bau tanah, kulitnya sudah melepuh, sudah ujur, tapi dalam kehidupannya masih melakukan maksiat, tapi dalam kehidupannya masih melakukan dosa-dosa. Seharusnya kalau sudah tua, sudah ujur, sudah tidak bisa lagi mau ngapa-ngapain, kan seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya dia masih melakukan dosa-dosa, dia masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang kedua ini harus kita hindari hadirin, yaitu sifat orang-orang yang fasik. Sementara yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah membenci orang-orang yang kikir. Allah membenci orang-orang yang kikir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita kikirkan dalam kehidupan kita? Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kopiah ini dari Allah, serban ini dari Allah, baju kita ini dari Allah. Semua yang kita miliki ini pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, memang Allah membenci orang-orang yang kikir, tapi Allah lebih membenci lagi orang kaya yang kikir. Seharusnya ketika kita kaya, ketika kita banyak harta kita, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Inilah peluang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika nikmat yang Allah berikan ini, ketika nikmat harta yang Allah berikan kepada kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah sebenarnya musibah yang paling besar. Maka kalau kita sudah kaya hadirin, kalau kita banyak uang, kalau kita banyak harta, apa salahnya kita bersedekah? Apa salahnya kita berinfak? Mari kita bantu yang membutuhkan. Mari kita bantu yang merasa kesulitan. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kita nanti hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya hadirin, dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa ada pengaruh kepada orang lain, tanpa ada manfaat kekayaannya itu kepada orang lain. Seharusnya kalau kita sudah kaya, sudah banyak harta, sudah banyak mobil, mari kita kuatkan dalam diri kita. Mari kita motivasikan diri kita. Mari kita hadirkan dalam diri kita bahwa kekayaan yang kita miliki ini akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah dia 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah membenci orang-orang yang sombong. Yang kedua, Allah membenci orang-orang yang fasik. Yang ketiga, Allah membenci orang-orang yang kikir. Tapi dari ketiga itu hadirin, ketika kita sombong,
maka akan menjadi hal yang menjadi karakter bagi kita, itu memang tidak baik bagi kita. Begitu juga dengan kikir, begitu juga dengan fasik, tidak baik kalau kita simpan, kita pelihara dalam diri kita, karena ketiga sifat itu memang sangat-sangat tercela, sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.